Ya, ini karena banyak yang belum bisa. Sebentar, saya coba pindah jaringan dulu. Ya, ternyata tempat saya setelah saya ulang nggak mau juga ya. Jadi ya nanti yang merasa belum bisa presensi tadi bisa dituliskan aja dulu. Ya, saya catat yang ini tadi lancar yang saya awal itu. Ya, ini selalu galat lagi. Tetap nggak mau. Eh, ini sudah nyoba lalu gitu. Di saya masih tetap galak, Pak. Iya, selalu galat. Tetap nggak bisa. Ya udah nanti dituliskan yang merasa belum berhasil presensi tadi hanya ada 15 atau 14. Ya nanti saya hentikan. Ya ini baru kali ini. Biasanya nggak sampai bermasalah seperti ini ya. Oke, Eh, ini seperti yang saya sampaikan minggu kemarin. Jadi saya nggak berani nyalakan kamera karena jaringannya lagi juga tidak lancar. Nanti silakan ditulis saja ya yang merasa belum berhasil presensinya tadi. Eh, tadi itu saya coba ulang itu harapannya ini. Ini yang grup dan topik kemarin ya. Jadi bentuknya itu sebenarnya assignment kelompok ya. Jadi bukan project. Jadi harapannya nanti yang untuk dengan Prof Jazi bisa bentuknya project ya. Tapi itu terserah Prof Jazi. Kalau saya lebih kemarin assignment dari yang ada di buku itu sudah saya bagi. Kemudian ini nanti akan ada kuis yang terakhir juga dari buku. Jadi nanti belum saya tuliskan ya, tugasnya apa ya. Tapi dari dan ini kemarin saya sudah sampaikan tugas yang kelompok itu kan dari chapter 6, chapter 8 dan 9 ya. Saya ambilkan dari situ. Kita kemarin sudah lihat yang chapter 6, kemudian
Ini chapter 8 dan 9. Ya, ini eh, ya untungnya saya memilih daring gitu ya. Jadi karena ternyata Selasa kemarin saya positif COVID ya. Jadi tes sehingga harus isolasi mandiri. Jadi di rumah pun saya masih pakai, kalau dilihat ya ini masih pakai masker ya. Ya nggak berani eh, lama nyalakan kameranya karena ya, koneksinya ya putus nyambung ya. Ini nanti saya akan coba lagi yang presensi ini ya. Jadi sebelum. Nah, ini ada di sini nanti eh, dan ada satu bab lagi dari buku ini, nanti itu saya sampaikan di bagian ini ya. Nah, ini yang kita lihat kemarin sebenarnya sudah ada itu. Jadi network scanning dan port scanning itu di chapter 6. Kemudian kita lihat lagi di chapter 8 dan 9. Tujuannya apa toh sebenarnya? Jadi network scanning sama port scanning gitu ya. Jadi kalau network scanning itu tujuannya untuk melihat ya, jadi jaringannya untuk menemukan ada hal-hal yang mengganggu terkait dengan jaringan itu. Sementara kalau yang ini itu tujuannya adalah melihat sama jaringan juga, gitu ya. Tapi dia lebih ke portnya. Jadi port itu dia di sisi aplikasi, kemudian yang di network ya, itu network. Oke, ini sebelum saya kembali ke chapter 6, 8, dan 9, ini ada slide sebenarnya yang bisa diambil dari net apa ya, yang Starlink ya, yang saya pernah saya sebutkan. Starlink, William, bukan yang cyber security tapi network security. Ya, nanti PDF-nya mungkin saya coba letakkan di sini. Karena dulu ketika saya ngambil itu masih dibuka di sini. Jadi nanti ya yang ini di bagian ini bukan yang 5. Di 5 itu ini itu masih dibuka kemarin. Kalau sekarang sudah nggak dibuka. Nah, saya nggak tahu yang 4. Jadi ya ini juga nggak dibuka di yang di 4. Sama ya, kalau kemarin ketika saya ngambil itu masih lengkap ya di situ ya. Oke, ini yang kita lihat mungkin dari sisi ini ya. Jadi kita lihat yang di, nah ini yang kemarin kan di chapter 1 ya. Nah, di bagian ini tuh ada yang ingin saya tunjukkan terkait dengan ya, ini, malware, kemudian intruder, kemudian firewall gitu ya. Ya, itu yang ini enggak ya. Jadi malware, intruder, kemudian ini dari sisi email security, wireless network security, kemudian ada dari sisi ya ini transport level security itu TLS. Ini yang kalau kita melihat yang ini itu yang dipakai oleh HTTP dan SSH ya. Tapi rata-rata kebanyakan sekarang menggunakan itu. Jadi kalau
kita melihat di HTTP, ya ini yang misalnya ya, kalau si master ini itu menandakan ada yang seperti ini, itu menandakan bahwa dia menggunakan HTTPS. Ini. Tapi kalau kita melihat yang tidak menggunakan HTTPS, misalnya, saya nggak tahu yang elok juga sama ini, HTTPS. Kemudian sulit sekarang yang tidak pakai HTTPS itu, tapi kita coba cari aja yang tidak menggunakan HTTPS, itu dia tidak secure atau tidak aman. Jadi pengamannya itu di sini, nah, ya. Pengamannya itu di sini. Jadi di transport ya levelnya itu. Jadi kita mengenal dengan SSL dan TLS. Kemudian ini wireless network. Kenapa perlu security? Itu karena di wireless network itu dia bentuknya terbuka. Dan dulu pertama kali model pengamanannya adalah WEP atau Wired Equivalent Privacy. Tapi lama-lama tidak aman ya. Tidak amannya karena bisa dicari ya, dihack kuncinya. Kemudian bisa dipakai oleh orang lain masuk ke dalam akses jaringannya. Kenapa kok yang wireless itu perlu security sementara yang pakai kabel tidak? Kalau pakai kabel kan kalau kita nggak ada kabelnya kan nggak bisa. Tapi wireless itu orang lewat menangkap menangkap apa? eh, ada orang lewat kemudian dia menangkap ada sinyal gitu. Padahal kita nggak lihat orangnya itu. Jadi atau kita kan juga nggak bisa curiga bahwa orang lain itu menggunakan jaringan kita kalau kita tidak menggunakan pengaman. Nah, dengan pengaman ya hanya orang yang kita beri kuncinya saja yang bisa masuk. Itu yang di wireless ya. Jadi kenapa kok wireless perlu pengamanan? Karena ya kalau kita sudah tahu ya WiFi kalau masuk itu kan kita bisa bebas masuk ke dalam jaringan orang kalau tidak ada pengaman. Nah, dulu di UGM di awal-awal modelnya masih terbuka gitu. Tidak pakai pengaman ya, tidak memakai pengaman atau tidak menggunakan kunci pengaman. Dan dulu juga ada yang menggunakan kunci pakai WP dan juga itu juga banyak bisa dijebol orangnya. Sehingga nah yang belakangan yang dipakai itu adalah WPA. Jadi bukan ya ini yang dipakai WPA. WPA pun ada yang versi 1 dan ada yang dipakai sekarang yang versi 2 ya. Itu yang dianggap aman. Jadi kalau ada orang mau pakai nggak ada kuncinya ya dia nggak bisa. Ini sambil saya coba lagi kalau ya sebelum saya ke slide-nya. Ya, ini tetap nggak bisa. Jadi bukan hanya aplikasi di handphonenya, ya di tempat saya pun nggak mau. Makanya tadi kok hanya 15 ya. Jadi mati ya. Oke, ini nanti kalau memang masih mungkin saya coba lagi. Nah ini di sini ya. Ya nanti kalau mau mencoba mencari, silakan dicari. Mungkin yang saya share nanti paling ini aja di intruder sama malware sebenarnya atau nah apa itu intruder? Intruder itu dia adalah penyusup ya. Jadi penyusup, jadi ada orang yang
tidak berhak ke jaringan kita, kemudian dia masuk gitu ya, masuk ke jaringan. Nah, di intruder ini ada tools yang namanya IDS, Intruder Detection System, jadi sistem pendeteksi adanya penyusup atau intruder ya. Nah, intruder bisa juga sebagai penyerang gitu ya, kan ya orang berniat masuk pasti ada tujuannya ya. Nah, kemudian ini muncul internetnya nggak stabil punya saya, sehingga saya nggak mungkin nyalakan kamera. Kemudian di bagian sana, bagian itu ada perangkat yang namanya honeypot. Ya, yang kita juga sudah melihat sepintas kemarin. Jadi honeypot itu adalah suatu komputer yang memang ditujukan, ya, ditujukan untuk mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan serangan ya. Jadi memang tujuannya untuk diserang. Nah, ini yang malware itu kita sudah melihat yang banyak virus, Trojan horse dan sebagainya. Nah, firewall ini bentuknya di bagian awal dulu yang chapter 1, yang bagian ini ya. Di chapter 1 yang ini saya sudah menunjukkan bahwa firewall itu suatu pembatas ya, yang kayak semacam dinding api yang dia membatasi antara dunia luar kita, sehingga kalau ada serangan ada yang ya melakukan gratis ya, ngecek. Nah, nanti kalau dia lewat baru bisa masuk ke tempat kita, itu istilahnya seperti itu. Nah, selalu di dalam security itu, jadi keamanan jaringan atau cyber security, tidak ada satupun yang aman ya. Jadi saat ini mungkin dikatakan aman, tapi 1-2 hari, sebulan 2 bulan, atau setahun 2 tahun nanti akhirnya menjadi tidak aman ya, karena sudah ketahuan. Nah, misalnya menggunakan metode kunci yang dikatakan DES itu. DES itu dulu aman, tapi sekarang sehingga sekarang yang dipakai adalah AES. Ya. Jadi DES itu data encryption standar. Ya, ini kalau di bagian ini sebenarnya, tapi kita nggak membahas itu. Ini DES itu data encryption standar. Nah, AES ini yang terbaru, jadi Advanced Encryption Standard ya. Yang di standar itu tuh satu contoh aja bahwa yang dulu aman, ini aman, menjadi nggak aman dan dia harus digantikan. Dan ini amannya karena DES ini hanya menggunakan 56 bit kunci. Nah, dengan komputer yang sudah 64 bit, ya, dengan proses yang lebih cepat, itu 56 bit tidak terlalu tidak terlalu lama untuk bisa menghacknya, membukanya ya, mengcracknya istilahnya ya. Kemudian AES ini dia minimal kuncinya 128, tapi dia tersedia 3 kunci, 3 ukuran kunci ya. Jadi 128, 192, dan 256. Kalau kita merasa bahwa 128 dan 192 itu kurang aman, ya kita ambil yang maksimum yang 6. Ya, 256 itu masih aman. Oke, yang ini memang usulannya tahun 2001 ya, menjadi standar. Yang ini sudah lama sekali. Dan AES itu diproyeksikan kalau 2001 dia diproyeksikan 30 tahun. Berarti nanti sekitar 2030 sudah ada pencarian metode atau algoritma baru yang untuk pengamanan. Atau mungkin sudah berbeda lagi bentuk komputernya. Oke.
Jadi dulu orang nggak berpikir ada tablet, ada smartphone, sekarang sudah ada tablet, sudah ada smartphone. Itu ya ini yang kita coba lihat. Nah, di selain ini ya, jadi di email itu mempunyai protokol atau cara pengamanan sendiri yang dikenal dengan PGP, Privacy Good, IT Good Privacy ya. Jadi PGP itu adalah protokol yang diusulkan untuk pengamanan email. Dan di PGP ini kalau email sifatnya aplikasi, kalau yang TLS tadi sifatnya di transport, yaitu transport layer, yang ini di application layer, dan yang bawahnya ini itu IP security, dia sifatnya di network layer ya, jadi di IP protokolnya. Nah ini yang ya itu yang kita lihat di intruder, malware, kemudian firewall ya. Oke, kita coba. Oke, yang pertama intruder terus dulu ya. Ini saya coba munculkan dulu. Ya, ini malware ya. Bukan intruder, malware dulu orangnya. Nah, ini kita sudah lihat kemarin. Ada virus, worm, logic bomb, trojan horse, backdoor, mobile code, exploit, loader, auto router ya. Nah, macam-macam ya. Jadi ada spyware, adware. Ini biasanya spyware itu adalah software yang mengumpulkan informasi dari sebuah komputer dan apa yang dikirimkan ya, komputer tersebut ke sistem lain. Ya, ini melihat grafik. Sedangkan adware ini iklan ya, yang dimasukkan ke dalam. Ya, ini biasa ya. Di yang numpang ya, kalau kita lihat siaran TV itu iklannya. Ya, ini malware. Saya eh, teruskan aja virus. Ini yang infection mechanism, trigger, payload. Ini saya rasa sudah umum ya. Virus classification. Nah, ini nggak akan saya tanyakan terkait itu, tapi yang perlu diketahui itu adalah virus worm gitu ya. Kemudian ini yang dulu ada yang namanya Morris Worm 1988. Dia bisa menghasilkan trapdoors. Kemudian worm teknologi mobile code, drive by spam, trojan horse, kemudian ini distributed denial of service, DDoS, spamming, sniffing traffic, logging gitu ya. Nah, kita kemarin kan yang itu nanti jadi tugas kelompok. Sniffing itu contohnya menggunakan Nmap ya. Nmap itu atau TCP dump ya. Itu tujuannya untuk melihat paket apa yang lewat, kemudian dari paket itu bisa dicek. Jadi ketika paket diterima, dia bisa ngecek ini paket apa gitu. Kemudian dan
tidak hanya sekedar mengetahui paket apa, tapi bisa saja isinya juga. Ya, ini ada keylogger, spyware, phishing, spear phishing gitu. Kemudian ya, ini backdoors, trapdoors. Jadi suatu cara ya, berupa entry point yang rahasia ya, ke suatu program, ya, sebuah program yang dimungkinkan oleh seseorang membuat program itu untuk dia bisa masuk. Nah, itu makanya hati-hati kalau kita mendownload program dari internet yang bukan open source ya. Ya, ya. Jadi bisa-bisa dia disisipi backdoors atau trapdoors yang nanti oleh si pembuat bisa dimanfaatkan untuk masuk ke sistem kita. Ini rootkit, ya program untuk bisa mengubah jadi dia user orang yang tadinya bukan super user atau bukan administrator menjadi administrator. Nah, ada yang modelnya menggunakan program untuk membuat ya ini pakai ya membuat dia over ya overflow di memorinya ya. Ya itu overflow, kemudian user mode. Ya ini detection malware. Jadi ada host based scanner. Ini yang WOM. Ini yang tadi yang honeypot ya, gambaran yang enterprise, ini remote sensor, kemudian honeypot. Nah, sama yang kemarin saya katakan ada ID series segala itu. Jadi mereka kan memasang sensor-sensor ya, kayak honeypot lah atau apa gitu yang bisa mengecek ya kayak yang memata-matai gitu ya. Kalau ada paket masuk, ini paketnya wajar atau tidak, kemudian berbahaya atau tidak itu untuk mengetahui. Ini DDoS countermeasure, ya ini DDoS. Itu yang di sisi malware ya, atau yang intruder ya tadi. Yang intruder urutannya enggak. Ya ini intruder. Intruder itu kalau diterjemahkan secara bebas ya penyusup ya. Jadi penyusup jadi orang yang tidak berhak dia bisa masuk dengan cara misalnya masquerade ya, menggunakan wajah orang lain gitu ya atau pakaian ya. Kan banyak itu contoh-contoh di film. Ini ada 3 kelas masquerade ya ini tadi misplacer dan clandestine ya. Nah, kalau masquerade individual yang tidak authorized untuk menggunakan komputer, kemudian dia masuk ke sistem untuk mengeksploit sebagai legitimate user. Ya. Kalau misplacer ini dia legitimate user, ya dia berarti kan dia dinaikkan ya. Awalnya dia nggak punya authorized, kemudian dia bisa masuk dengan user account menjadi legitimate ya. Setelah dia masuk, dia mencoba menjalankan program yang bukan authorized ya, yang tidak berhak dia jalankan gitu ya. Jadi dan yang ketiga itu tingkatan yang lebih tinggi, jadi dia legitimate user tapi dia
mengusahakan dirinya menjadi root atau administrator, ya, super user ya. Sehingga dengan super user kan dia sudah bisa melakukan apa saja di dalam sistem itu ya, menghapus semua file, mematikan komputernya dan sebagainya. Ya, ini contoh dari intrusion itu. Melakukan remote root compromise ya, dari email server ini di face web server. Jadi halaman webnya itu dirubah ya, tampilannya, yang mengatakan ini di crack oleh siapa gitu ya. Ya, ini bisa mengcrack password, mengcopy database yang berisi kartu kredit ya, melihat data sensitif ya terkait dengan misalnya medical record ya, tanpa otorisasi, kemudian menjalankan paket sniffer pada workstation untuk mengcapture username dan password. Jadi kalau kita tidak menggunakan yang security tadi yang HTTPS, kemudian atau IP security atau PGP, maka paket itu bisa dilihat, ya, terlihat semua. Jadi ketika ada username itu bisa terlihat, password juga bisa terlihat. Ketika kita masukkan password memang nggak terlihat, tapi yang lewat di paket itu terlihat ya. Kemudian ini permission error, dialing ya, eksekutif ya. Jadi menggunakan komputer milik orang lain tanpa permisi ya. Jadi ada komputer yang nyala, workstation yang nyala, kemudian dia lewat, kemudian dia duduk untuk menggunakan itu. Itu bisa ya. Nah, ini terkait dengan ya, hacker. Jadi intruder ya juga hacker sebenarnya ya. Jadi secara tradisional hacker adalah seseorang yang menghack atau menyerang ya, komputer sehingga komputernya menjadi tidak bisa berfungsi ya. Nah, ini sebenarnya kita punya IDS tadi yang saya sudah sebutkan, Intrusion Detection System, dan IPS, Intrusion Prevention System, yang dipakai untuk mendeteksi adanya serangan, adanya hacker. Kemudian sementara kalau yang prevention, kalau IDS dia hanya sekedar mendeteksi. Tapi kalau IPS dia tidak hanya mendeteksi, tapi dia langsung menolak ya. Ini deteksi, oh ini bukan gitu ya. Nah, kalau IDS hanya mengatakan ini iya, benar atau bukan ya. Tapi dia tidak bisa melakukan pencegahan. Nah, dengan IPS, ya, biasanya IDS itu digabungkan dengan sistem firewall. Firewallnya itu yang dia bisa mencegah ya, menolak ya. Jadi kan firewall itu dia biasanya ditolak dari sisi IP address jaringannya atau ditolak dari sisi aplikasi portnya ya. Jadi yaitu network scanning tadi sama port scanning. Insider attack ini ya ini teknik intrusion, jadi one way function, access control, kemudian ini password casing, jadi cari password, kemudian bagaimana mendeteksi intrusi. Ada dua hal sebenarnya ya pendekatannya. Pertama, dia menggunakan yang anomali, jadi ketidakwajaran. Ya. Anomali itu ketidakwajaran. Misalnya contoh ya, nggak biasanya A itu pakai IP dari lokasi mana gitu ya, mengakses dari lokasi mana. Tapi tiba-tiba kok dia misalnya gini ya, seseorang mengakses ke sistem bank
yang biasanya misalnya main mobile banking atau yang biasanya dia di Indonesia, tapi suatu ketika dia mengaksesnya tidak dari Indonesia, dari misalnya mana ya, ini yang lagi ramai itu bejor, bejor yang eh, siapa tuh ya yang di internet lagi rame itu. Jadi Bejon siapa? Ya ini kaitannya cyber security ya. Bejorka ya, Bejorka hacker ya. Itu lagi rame. Nah ini malah Detik News itu mengatakan pemuda Madiun diamankan diduga hacker Bejorka. Padahal sebelumnya itu ada yang mengatakan Bejorka itu bukan di Indonesia, tapi dari luar. Ya bisa jadi saya nggak tahu ya. Ya itu macam ini ada dua pendekatan. Di pertama anomali ketidakwajaran tadi. Yang kedua rule based. Rule based ini dia sama seperti seorang dokter yang mendiagnosa penyakit. Kan dia hanya melihat dari gejala itu, kemudian ya COVID misalnya ya. Dari tanpa tes itu dari gejala itu langsung bisa dilihat oh ini ke arah COVID gitu ya. Kalau sekarang agak sulit karena sekarang kan kasusnya lebih ringan. Nggak seperti di awal-awal dulu yang langsung orangnya lemas dan apa ya saturasi udaranya langsung rendah gitu. Ya. Oksi, oximeter ya. Kalau diukur pakai oximeter langsung rendah. Sehingga dia butuh ventilator atau butuh bantuan di rumah sakit. Kalau sekarang kan gejalanya kalau saya sebenarnya hanya batuk. Jadi tidak ada gejala yang lain, demam pun juga enggak gitu ya. Nah, ternyata batuk itu bisa bisa dicurigai gitu ya. Jadi kalau di dekat Anda itu misalnya banyak orang batuk, ya harus hati-hati ya jangan buka masker gitu ya. Apalagi makan bareng dengan orang yang gejala batuk, nah itu bisa risiko tertular. Walaupun sebenarnya sekarang lebih ringan ya. Tapi itu mungkin untuk ya hanya pengecualian untuk yang mungkin vaksin. Tapi kalau yang belum vaksin, jangan-jangan malah sama beratnya gitu misalnya. Saya nggak tahu ya. Nah, kalau saya sendiri kan sudah vaksin 3 kali ya, masih batuk. Dan supaya nggak nyebari karena ada yang tidak positif, ya, supaya nggak nyebari yang tidak positif ya di rumah pun pakai masker. Ya, memang dimintanya isoman ya, karena tidak berat. Ini di ya eh, yang ya kalau rule base itu tadi diagnosa itu dari gejala ya contoh itu. Oke, ini antikot saya lewati. Jadi anomali itu bisa statistical anomaly detection biasanya dia hanya maksimum 10 kali gitu misalnya ya. Misalnya eh, ngirim pesan ya. Email itu misalnya eh, maksimum 10 biasanya 10 kali tapi suatu ketika dia menjadi bukan 20 tapi menjadi 100 kali ngirim email. Ada pertanyaan gitu. Muncul ya bisa muncul pertanyaan. Oh, ini gak biasanya. Nah, harus dicek. Ya kalau memang benar gitu ya. Mungkin dia bagi forward ya pesan ke banyak orang gitu ya. Ya berarti masih oke gitu. Tapi yang tidak tidak wajar itu langsung bisa dideteksi dulu. Satu contoh yang biasanya dipakai untuk ngecek jaringan itu ada ping. Jadi di kemarin mungkin ping ya. Ping itu kalau dia pingnya mungkin dalam 1 menit hanya terjadi 100. Tapi kalau dalam 1 menit ternyata terjadinya sampai 1 juta kali. Wah, itu bisa bisa mengganggu jaringan dan bisa dikatakan sebagai DDoS ini. Atau sebagai denial of service ya. Bukan DDoS-nya, sebagai DDoS-nya.
denial of service. Ini rule based intrusion detection. Yang rule based itu dia biasanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman sebelumnya. Jadi dengan sekarang modelnya machine learning ya. Jadi pengalaman-pengalaman lewat machine learning dari data yang ada, kemudian dia bisa ditentukan, oh ini sesuai. Jadi menandai seseorang ya, kalau yang misalnya kasus kecelakaan pesawat itu kan menandai seseorang itu benar si A atau si B itu hanya bisa menggunakan DNA. Nah, DNA-nya itu dicocokkan dari mana? DNA-nya itu dicocokkan dari keluarga terdekat. Jadi ayah, ibu, saudara, kandung gitu. Ya, kakak, adik gitu ya. Ya, itu yang diambil yang terdekat, dan kalau dilihat DNA-nya karena itu menunjukkan gennya. Itu jadi oh itu berarti terdia gitu ya. Itu model rule base itu ya sama seperti sidik jari gitu ya. Sidik jari itu kemudian oh ini sidik jarinya si A itu benarnya. Rule base saya teruskan ini distributed intrusion detection itu bisa disebar seperti itu. Kemudian nah ini honeypot. Honeypot itu dia adalah suatu cara ya, alat ya yang memang diperuntukkan untuk diserang untuk ya ini tadi ya untuk melihat karakteristik dari penyerangnya. Ya, ini mengumpulkan informasi tentang penyerang. Ini yang utamanya ya. Dan memang attacker itu diundang untuk masuk ke sistem dan dia bertahan lama di sana hanya untuk mengetahui misalnya ya kalau memperhatikan film-film yang tertentu itu kan ada yang oh belum jadi dikorek informasinya belum didapat ya dipertahankan agar lama gitu ya, misalnya. Oke, format ini saya lewati yang bagian itu. Ya, ini dari sisi password management untuk menghindari yang tadi password guessing atau cracking ini. Ini saya lewati. Nah, yang ya ini tadi intrusion detection, password management. Jadi jangan menggunakan password yang mudah ditebak. Kalau dia mudah ditebak, gitu ya orang bisa masuk. Ya. Ya, ini juga jangan menggunakan kata yang sudah umum ya, yang nanti dengan kamus atau dictionary dengan mudah untuk bisa di. Oh, ya, yang terakhir dari ini itu sebelum saya mencoba ke bukunya. Ya, nanti terus bisa mulai mengerjakan yang terakhir ya. Samping jangan lupa untuk menyiapkan di tugas kelompoknya. Dan tugas kelompok juga presentasinya mestinya daring ya, bukan luring ya. 2 minggu lagi ya. Setelah itu UTS. Nah, kalau UTS nggak bisa daring, harus luring ya. Karena sangat boleh jadi ya, itu sudah banyak laporan terkait dengan cheating atau kerjasama ya. Kerjasama itu soal yang sama dijawab orang banyak gitu. Kayak ini yang firewall. Sebenarnya di chapter 1 itu sudah ada yang terkait dengan firewall. Dan firewall itu memang bagian yang ya, ini kebutuhannya bahwa internet tidak selalu ya ini tidak lagi menjadi opsional ya. Dia malah menjadi suatu kebutuhan ya. Tanpa akses nggak bisa gitu.
Ya, coba yang misalnya pergi ketinggalan handphonenya, ya. Atau kita ke suatu tempat bawa handphone tapi terus akses sinyalnya nggak ada, akses internet nggak bisa, ya bengong gitu ya. Jadi handphonenya cuma dipegang-pegang gitu, nggak bisa dipakai untuk komunikasi. Ya, ini uh, site firewall. Ini kalau itu, ya ini uh, internet access provide itu memberikan, ya, uh, akses internet itu memberikan keuntungan bagi perusahaan, ya, memungkinkan dunia luar itu bisa dijangkau dan berinteraksi dengan jaringan lokal mereka. Namun ini menjadikan peluang untuk serangan. Ya, ini ya menjadikan untuk serangan ke organisasi. Jadi, nah ini bisa seseorang yang tidak kita kehendaki tiba-tiba masuk menggunakan workstation atau server kita. Nah, itu yang di sana itu. Nah, muncul firewall sebagai alternatif, ya, untuk mengamankan, ya, dia host base, ya. Lebih ke host base bukan network base, ya. Jadi diletakkan antara premise network dan internet untuk mengontrol jalurnya dan memilih. Ya, tujuannya adalah untuk melihat, nah, jadi semua paket yang lewat, ya, biasanya seperti itu. Nah, paket yang lewat itu di jaringan, tapi bisa juga melihat dia mengakses port yang mana, jadi port scanning. Ya, ini uh, semua traffic dari dalam keluar dan sebaliknya. Dia harus melalui firewall. Hanya authorized traffic saja yang dimungkinkan untuk dibolehkan. Ya, ini imun terhadap penetration. Ya, ini dari firewall. Kemudian location for monitoring, convenient, ya. Nah, ini tidak bisa mencegah serangan yang di bypass oleh firewall. Tapi kalau yang serangan itu yang sudah terblok oleh firewall, dia bisa. Nah, sama juga dia tidak bisa mencegah terhadap serangan internal. Kenapa tidak bisa? Karena dia kan posisinya antara internal keluar, gitu. Nah, di internal kan kalau orang dalam gitu ya, kan banyak kejadian ya, di gangguan itu ya berdasarkan dari orang dalam. Karena orang luar kan nggak punya akses untuk masuk ke dalam, yang biasanya orang dalam. Oke, nah ini seperti ini, ya. Jadi ini misalnya internal, ini eksternal. Tapi kalau penyerangnya itu di internal, yang diserangnya di internal, ya nggak bisa gitu. Firewall-nya nggak bisa mengusir. Yang bisa dihindari itu dari luar mau menyerang ke dalamnya. Kayak itu gerbangnya. Nah, ini contoh yang biasanya terkait dengan paket filtering ini, ya. Jadi kalau kita pakai di cloud pun sama sebenarnya. Jadi kita bisa membuat rule A, B, D, E. Yang A itu arah masuknya dari luar ke dalam. Jadi source address-nya dari luar.
destination address-nya internal, protokolnya TCP, destination portnya 25. 25 itu apa? Email ya. Ya, dibolehkan. Kemudian ini out, ini dibolehkan. Internal, ini yang portnya di atas 1023, berarti 1024 ke atas ya. Ini dibolehkan. Nah, yang saya lihat di cloud itu pegangannya biasanya untuk yang dari luar ke dalam in ya, in itu pegangannya biasanya semua ditolak kecuali yang diizinkan. Jadi defaultnya itu semua ditolak kecuali diizinkan. Tapi kalau yang dari dalam keluar itu dibalik, semua diizinkan kecuali yang ditolak. Jadi ya itu memang seperti itu pegangannya. Karena gini, port itu kan 16 bit dan dia bisa mengalamati hingga 65.535 ya. Nah, kita bayangkan membuat 65.535 itu kan kebanyakan ya, berapa baris gitu ya. Dan mumet ya melihatnya ya. Jadi ya sehingga paling mudah pokoknya yang sudah umum itu kalau keluar ya dibolehkan semua kecuali yang diblok ya, di filter. Tapi sebaliknya untuk yang masuk semua ditolak kecuali yang diizinkan. Ya ini attack atau penyerang itu bisa berdasarkan IP address. Ini ada namanya IP address spoofing, source routing attack, kemudian tiny fragment attack. Selain ini selain tentunya yang port ya. Ini application level gateway, kemudian circuit level. Ya, ini bastion host. Apa itu bastion host ya? Jadi sistem yang diidentifikasikan atau yang diperjanjikan ya oleh firewall administrator sebagai titik yang aman ya, titik aman di dalam network security. Nah, ini dia bertindak sebagai application level atau circuit level gitu. Ya, itu ini karakteristiknya. Nah, host based firewall sekarang itu sejak Windows XP mungkin ya. Saya lupa persisnya ya. Atau malah Windows ya 7. Itu kayaknya sejak XP. Jadi di komputer di sistem operasinya itu sudah ada pengaturan untuk firewall. Jadi kita bisa firewallnya itu di komputer kita. Sehingga kalau di komputer kita dia mau dari luar atau dari internal pun nggak ada masalah. Tapi kalau dia dari luar, maksudnya kalau dia firewallnya di sisi antara luar dan dalam, sebenarnya internal tidak gitu. Nah, internalnya bisa menyerang. Kalau ini kita juga bisa mengatur biasanya aplikasi-aplikasi yang dimungkinkan di komputer kita. Ya, personal firewall. Nah, ini satu contoh misalnya di komputer itu, security and firewall privacy, file sharing, printer sharing.
Oke, itu ya ini contohnya ini firewall eksternal, ini internal firewall dengan switch. Kemudian ini host resident firewall. Setiap host itu ada firewall sendiri. Ini yang IPv6 ya. IPv6, IPv security, IP security. Nah, ini tadi ada host resident, screening routers, bastion host. Ya, oke, itu yang di bagian ini. Saya kembali ke yang sudah saya share ya. Nanti bisa dilanjutkan di sana, dilihat lagi. Nah, yang ini ya kita ambil dulu dari 6, kemudian 8 dan 9. Ya, ini yang tadi belum bisa presensi, sekarang sudah jalan lagi, bisa dicoba aja. Semoga berhasil. Oke, sudah bisa. Sehingga saya nggak harus ngeri satu-satu. Oke, sudah 33. Masih ada beberapa yang belum ya. Sudah 6. Ya, ini chatnya mungkin saya ini dulu. Siapa yang ya, nanti yang masih tetap belum bisa, ini masih ada beberapa ini ya. 40 itu dari 38. Tiga, ya, 39 dengan saya ya. Berarti ada tiga orang yang belum presensi. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut. Oke, 37. Masih ada dua lagi mungkin ya. Iya, 3738. Oke, kayaknya sudah itu ya. Nah, ini tuh yang kuis yang di sini itu saya ambil dari chapter 8.
tapi nanti bisa sementara yang tugas kelompok itu dari 6, 8, dan 9. Ya, karena juga hanya sedikit, ya hanya saya ganti hari ini, submit hari ini juga. Oke, ini saya ya, sudah 38. Ya, ada yang mau nyoba lagi? Oke, ini saya kalau sudah ini saya stop dulu. Ya, nanti kalau yang masa belum presensi, saya juga bisa ngecek juga. Ini saya ambil yang chapter 6 yang kemarin. Ya, ini saya ini yang chapter 6 ya. Chapter 6 yang kemarin ini yang IP header, yaitu yang kemarin saya sudah tunjukkan, UTP header, TCP header, kemudian nah ini network programming, ini ya, yang ngecek, kemudian kemudian while ini network. Kemudian ada tools, ini command line ya, yang di Windows. Kalau yang pakai Windows, kemudian ini apa ya, ini bagaimana password attack ya. Kemudian ini network scanning, ini yang network scanning pakai Python. Kemudian ini satu contoh saja. Nah, saya misalnya mau melihat ada IP apa saja di jaringan saya, itu bisa mengecek menggunakan ya biasanya tools atau pakai program itu bisa ya. Ini di network. Oke. Kemudian yang chapter 8 itu yang kemarin nih. Kemudian yang chapter 8 ya, ini penetration ya, bisa bentuk yang. Nah, ini yang saya tadi sempat mengatakan, jadi buffer overflow ini bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan untuk seseorang yang legitimate user menjadi super user ya. Dia jalankan program, tahu-tahu langsung di super user ya. Kemudian ini kemarin kayaknya sudah ya, command injection attack, SQL injection attack ya. Jadi apa itu command injection, apa itu SQL injection ya. Kemudian nah ini ada IDS itu intrusion detection system ya. Jadi untuk mendeteksi serangan apa yang ya, yang dipakai, ini chapter 9 itu kita lihat network penetration ya, exploit ya, ini ya ini ya, metasploit console ya. Kemudian ya MSF ya. Ya, ini commercial pen testing, kemudian impact ya, dan canvas. Ya, ini menggunakan impact. Pro itu buka, get,
netnya. Ada network information gathering, ya, ini network attack and penetration, ini di network ya. Uh, Report generation using Canvas, ya. Ya, ini dari si target. Ya, kemudian penggunaan netcat. Nah, ini netcat ini yang juga biasanya dipakai untuk mengganggu ya. Jadi apa itu netcat? Netcat. Oh, ini yang lain ya. Netcat yang aplikasi. Netcat aplikasi itu yang ininya U ya, netcat ya, bukan netcat ya. Netcat itu aplikasi yang dipakai untuk ganggu orang lain ya. Bukan ganggu sebenarnya. Jadi netcat itu bukan netcat ya, beda ya. Jadi CUT sama dengan CAT itu beda. Nah, yang CUT itu bacanya netcat, hanya dipakai untuk paksa memutuskan koneksi seorang di wire access point ya. Nah, kalau sudah putus, kemudian dia bisa masuk. Karena dulu kan ada pembatasan koneksi. Maksimum misalnya 20 gitu ya. Kalau 20 sudah penuh, ada orang yang berikutnya mau masuk gitu, dia nggak bisa masuk, maka dia harus memutuskan satu dari 20 itu untuk dia bisa masuk. Tapi kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada masalah dengan koneksi karena akses pointnya sudah mempunyai kemampuan yang lebih karena ke akses point yang dipasang yang dari M itu yang di untuknya kotak ya, di pipa itu. Ketika itu saya tekan bisa sampai 30 jutaan satu ya. Jadi kemampuan akses pointnya sudah bagus. Tidak ada lagi yang batasan-batasan. Sementara kalau kita menggunakan akses point yang ada, itu ya dia hanya ya, harganya juga nggak sampai 1 juta. Ya. Kemampuannya, ya kemampuan itu bisa jumlah koneksi, bisa bandwidth, yang bisa di XL injection. Ini kok chapter 7 itu ini pakai web vulnerability. Kemudian nah ini SQL injection mengumpulkan identitas user ya menggunakan dan hash table. Ini menggunakan ini jadi the harvester ya, harvest ya. Ini email itu PGP tadi pretty good privacy. Google ini SNMP, kemudian DNS, Harvest ya. Nah, nah jangan disalahgunakan ya. Jadi pernah terjadi ada yang menyalahgunakan, dia menggunakan membuat program untuk mengambil user name dan password, kemudian ya itu bahaya itu ya. Ya, ngambil yang punya orang ya. Nah, celakanya kan nanti kalau dia terus bisa dimanfaatkan untuk aplikasi yang lain. Kayak password cracking. Nah, di sini itu ada tools yang kita coba. Ya, ini misalnya, oh ini Windows. Kemudian Sleep. Ya, ini John the Ripper. Ini salah satu tools yang dipakai untuk password cracker. Dan dia open source. Dan John the Ripper ini itu dia punya kemampuan juga sudah dibuat yang versi bisa dijalankan di HPC, HPC. Jadi high performance computing atau cluster ya, computer cluster sehingga dia ya bisa mempunyai kemampuan lebih.
Nah, ini privilege escalation tadi, ya salah satunya menggunakan yang tadi apa ya, menggunakan ini tadi ya, buffer overflow tadi ya. Ya dulu kernelnya Linux itu sempat seperti itu. Jadi tidak diperhatikan terkait dengan buffer overflow itu. Kemudian setelah dijalankan program itu, kemudian tiba-tiba dia langsung promnya menjadi super user. Nah, dengan super user dia sudah bisa apa saja gitu. Ini mail paste, ya ini backdoors tadi. Kemudian ya, hidden file, rootkit tadi. Rootkit, dia ultimate from mail entrustment, ya. Program yang secara permanen mengcapture sistem control dan ya. Kemudian ya ini yang di bagian itu ini create removal, kita bisa membuat itu ya, baik. Ini yang chapter 8 ya, dan kemarin assignment itu sebagian dari sini. Nah, oke. Tugasnya yang saya masukkan di sini itu ini. Jadi yang assignment itu yang 1 dan 5 ya. Kayaknya saya coba lihat. Saya coba lihat catatan saya. Ya, 1 dan 5 ya. Itu saya oke itu terus yang terakhir yang di 9. Ya, ini yang 9. Ya, ini network defense using advanced analysis. Ya, ini cyber network. Tadi port scanningnya itu gimana ya? Ya, security hand-on, evaluation, continuous. Tapi walaupun ada nih saya ambil dari sini untuk assignment itu, tapi dia sebenarnya sudah dijelaskan di 6 atau 8. Civil investigation. Ya, ini network monitoring ya. Ya, network monitoring. Kemudian PSCAP script. Ini text log analysis. Not. Not cap. Cap. Oke, ini host script. Ya, ini terkait dengan script. Ya, ini pelengkapnya sebenarnya. IP or script, kemudian step script. Ya, untuk binary log analysis. Nah, ini pakai Wireshark ya. Ini Wireshark, filtering. Nah, nanti kan bisa melihat dari sisi port ya. Ya, port berapa. Data carving. Nah, ini TCP dump. Ya, filtering and teknik. Ya, ini pakai TCP dump. Kemudian saya nggak tahu yang, nah ini analisis beacon. Beacon itu di wireless ya. Cyber trade.
Ya, ini in-person discovery ya di ya, Windows. Ya, oke, itu yang ini. Oke, ini yang assignment, tapi bisa dilihat yang kemarin ya saya perjanjikan ini. Oke, saya melengkapi yang itu tadi. Jadi ini yang di quiz 4 itu. hmm, Oke, itu sudah saya benerin. Jadi di soal itu tadi, jadi nanti silakan dikerjakan yang quiz 4 ini. Oke, itu yang materi hari ini. Kita ketemu lagi untuk yang minggu depan ya. Ini memang lebih banyak network scanning ya. Port scanning itu ya sama aja menurut saya. Jadi kita lihat dari sisi yang lain ya, yang di chapter 11 itu. Oke, ini eh, yang masih belum bisa presensi atau belum merasa belum presensi ini kalau saya tampilkan. Ya, ini saya tampilkan. Ya, ini di situ. Oke, oke. Kayaknya sudah itu ya. Sudah 39. Sampai kita lanjut minggu depan. Terus jangan lupa untuk tugas kelompoknya diperhatikan. Yang ini untuk disiapkan termasuk toolsnya ya. Dan nyobanya gitu. Nanti dibuatkan laporannya. Jadi tidak hanya sekedar membuat ya laporan itu maksudnya di slide-nya untuk yang menjelaskan misalnya capture
tampilan, dan sebagainya, terus maksud dan hasilnya seperti apa. Oke, itu aja. Makasih. Sampai minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Ya, ini dikerjakannya.